Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 11. Marilah kita buka SKI-nya pada halaman 13. Untuk selanjutnya daripada pertemuan minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu, pada halaman 10 itu kemunduran 3 kerajaan Islam yang 3 itu. Maka untuk selanjutnya yaitu bab yang baru, yaitu penjajahan bangsa barat atas dunia Islam. Karena Islam yang sangat maju pada zaman Umayyah dan zaman Abbasiyah itu sekitar 1 abad dan 5 abad itu Islam sangat maju dan banyak kemajuan dari segala pendidikan, politik dan budaya. Maka karena itu mau direbut oleh bangsa barat. Dengan penjajahan bangsa barat atas dunia Islam, yaitu karena tingginya tentang masalah ilmu pengetahuan, yang mana beberapa ilmu pengetahuan yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa barat itu banyak yang bisa diambil dari bangsa barat tersebut. Maka karena itu dengan tingginya pengetahuan ilmu dan teknologi pada waktu itu, maka terjemahan bahasa ke bahasa barat itu diambil hikmah dan diambil manfaatnya, dan buku-bukunya yang bisa diterjemah kepada bahasa tersebut. Maka akhirnya Islam itu dikuasai oleh negara-negara barat tersebut. Maka karena itu Islam bisa dikalahkan, bisa mundur, dan bangsa barat itu maju dengan pesat dengan masalah menembak daripada ilmu pengetahuan yang ada pada waktu itu. Kenapa daripada ilmu itu oleh bangsa barat dijajah? Karena sumber ilmu itu yang pertama dari Arab itu, karena semua ilmu ambil dari bahasa Arab, yaitu Al-Quran. Jadi semua ilmu yang ada dalam Al-Quran, petunjuk-petunjuk ilmu yang ada dalam Al-Quran, maka buku-buku dan kitab-kitab yang ada dalam Islam itu diterjemah ke bahasa yang ada pada waktu itu. Maka dengan pengetahuan dan ilmu teknologi yang ada pada waktu itu sampai dikuasai oleh bangsa barat. Maka karena itulah penjajahan Islam yang dikuasai oleh negara-negara barat itu, sampai Islamnya itu sendiri bisa mundur dan bisa dikalahkan oleh bangsa barat. Akhirnya segala teknologi dan segala kemajuan dikuasai oleh bangsa barat tersebut. Maka akhirnya Islam itu sendiri yang bisa mundur dan dikalahkan oleh bangsa barat. Itulah kemajuan bangsa barat terhadap kemajuan Islam. Akhirnya Islam itu sendiri bisa dikalahkan. Maka karena itu penjajahan bangsa barat atas dunia Islam itu melalui 3, yaitu nasi yang ada di Eropa itu. Dengan itulah negara Eropa pada waktu itu majunya dengan ilmu pengetahuan itu
karena ambil hikmah atau ngambil buku-buku terjemahan atau kitab-kitab yang diterjemah kepada bahasa tersebut. Nah, itulah yang nomor satu. Yang nomor dua, kemajuan dunia barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ilmu dan teknologi yang ada itu semuanya ngambil juga daripada Al-Quran. Jadi semua ilmu yang ada di dunia ini sudah ada dalam Al-Quran semuanya. Apabila orang Islam itu bisa meneliti tentang masalah ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu. Maka karena itu bangsa Barat bisa meneliti seperti itu. Akhirnya teknologi yang dikuasai oleh bangsa Barat, bangsa Jerman, Turki dan lain sebagainya, akhirnya Islam itu bisa dikalahkan. Dan sampai sekarang pun dari bahasa dan teknologi yang ada itu dikuasai oleh bangsa Barat. Islam itu sendiri dari Saudi itu sampai sekarang tak bisa menguasai seperti bangsa-bangsa Barat yang ada di masa sekarang itu. Nah, itulah kemajuan dunia Barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada waktu itu juga sampai organisasi atau masalah bani-bani yang tersebut pada Bani Abbasiyah dan Umayyah itu dari Islam yang ada di Turki pada zaman pengikut Utsmani itu juga sampai bergabung kepada negara-negara Jerman karena bisa menguasai dengan teknologi yang ada pada waktu itu. Akhirnya di Turki dari Bani Utsmani itu juga dikalahkan semuanya. Akhirnya bergabung Turki ke Jerman dan ke negara-negara yang barat itu, akhirnya bisa menguasai tentang masalah teknologi itu. Nah, di antara teknologi yang dikuasai itu adalah pembuatan segala hal yang ada seperti teknologi pembuatan nuklir dan kapal dan sebagainya, akhirnya bisa dikuasai. Sampai negara-negara Islam itu tak bisa menguasai, tapi yang dikuasai oleh bangsa Barat. Akhirnya Islam itu mundur pada waktu itu. Yang ketiga, masalah imperialisme dunia Barat ke dunia Islam ini. Masalah penjajahan dunia Barat terhadap dunia Islam di anak benua India dan Asia Tenggara sampai ke Indonesia yang sekarang ini. Maka terutama di Asia Tenggara sampai sekarang tak bisa menguasai tentang masalah teknologi dan ilmu pengetahuan, dikalahkan oleh bangsa Barat itu semuanya. Nah, akhirnya sekarang bisa meneliti tentang masalah ilmu dan teknologi dan budaya yang dikuasai oleh bangsa Barat yang ada itu. Nah, sekarang bisa meneliti kembali untuk menguasai tentang teknologi seperti komputer dan lain sebagainya. Sekarang ingin mengejar masalah ilmu pengetahuan yang dipakai pada zaman sekarang itu. Nah, akhirnya kita bisa meneliti pada halaman 13 ini sampai pada halaman 17. Ekspansi barat ke timur itu nomor B itu halaman 16 sampai beberapa pengetahuan sampai beberapa
tahun yang ada. Lihatlah, marilah kita kelas 2 ini, kelas 11 ini bisa teliti pada halaman 17 ini. Nah, pada halaman 17 persaingan di antara Inggris dan Perancis itu ada 7, dan berikutnya pada abad ke-20 ini Italia dan Spanyol ini ada 9 juga. Berikutnya adapun negara-negara muslim yang jatuh ke tangan Rusia itu ada 5. Ini tahun-tahunnya yang dijelaskan pada halaman 17. Lah, sedangkan tahun-tahun yang ada pada halaman 17 ini tanpa kita membaca buku untuk menjawab ujian dan ulangan yang ada itu, tambah hafal tahun, lah itu daripada tugas dan ujian yang akan datang ini tidak bisa. Maka saya bercerita banyak itu percuma tentang sejarah ini. Maka akhirnya saya ambil keputusan setelah kita mencoba dalam tatap muka itu, ternyata anak tidak ada yang buka bukunya sama sekali itu. Maka saya ajak dari halaman 13 ke halaman 17 ini untuk meneliti tentang sejarah kemajuan bangsa Barat terhadap Islam itu sendiri, yaitu karena tingginya ilmu pengetahuan, tingginya teknologi, dan tingginya budaya-budaya yang tersebar di seluruh dunia sampai sekarang ini bisa dikuasai oleh orang Barat semuanya. Lah itulah karena yang pertamanya itu menterjemah dari buku-buku yang ada di Arab yang ada dalam Al-Quran itu. Setelah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, setelah para sahabat dan tabi'in itu meneliti tentang ilmu dan teknologi yang ada itu sampai dikuasai, jatuh ke tangan negara-negara Barat itu. Nah, inilah pada halaman 17 menjelaskan tahun-tahunnya itu. Nah, ini tanpa diteliti tentang tahun-tahunnya itu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Guru itu tanpa melihat buku atau tanpa menghafal dalam ujian yang akan datang, yaitu tidak bisa. Makanya kalau banyak cerita, saya juga tidak bisa memperbanyak cerita. Karena apa? Setelah saya lihat dalam tatap muka itu, kenyataannya ada anak yang buka buku itu. Dan beberapa tugas yang telah saya berikan, itu banyak yang belum mengumpulkan. Ternyata setelah mengumpulkan, saya teliti dalam tugas-tugas yang ada itu, ya banyak yang sama sekali tidak buka buku, yaitu banyak yang salah. Padahal itu insya Allah sudah buka buku, ternyata jawabannya yang seperti itu. Maka saya himbaukan kepada kelas 11 yang belum melaksanakan dan belum mengirim dari tugas yang saya berikan itu, mohon saya kepada anak kelas 12 ini laksanakanlah supaya untuk ngisi nilai dan rapor yang di semester ke-6 ini. Dan insya Allah minggu-minggu yang akan datang saya berikan tugas di LKS semua ini. Padahal kalau di luar LKS juga apalagi melaksanakan tugas di luar LKS. Setelah melaksanakan tugas di LKS-nya aja banyak yang belum buka buku. Maka akhirnya saya memberikan tugas itu ngambil LKS semua supaya kamu
bisa buka buku dan bisa sinau buku-bukunya. Saya sudah tunjukkan halaman-halaman yang ada pada waktu itu. Marilah kita semuanya buka bukunya, dan yang belum melaksanakan tugas dan belum mengirim tugas, saya sangat minta untuk pengisian rapot yang ada itu. Nah, itulah himbauan saya memperbanyak pembicaraan, karena ternyata yaitu banyak yang tidak bisa ngirim, apa kendala HP-nya atau kendala apanya saya tidak mengerti. Tapi yang lain kok bisa ngirim tugas itu. Nah, akhirnya saya sangat minta untuk pengisian itu. Apabila tidak ada isinya di raport yang ada itu, nanti bisa merah semuanya dan tidak terisi rapotnya. Nah, itulah permintaan saya. Sangat banyak yang belum mengirim tugas yang saya berikan pada minggu-minggu yang lalu itu. Selamat belajar dan marilah kita buka bukunya. Demikian dari himbauan saya kepada kelas 11 tentang SKI ini. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.